Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula liyakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Seseorang akan tertulis sebagai seorang yang jujur sampai Allah menulisnya menjadi orang-orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kemaksiatan dan sungguh maksiat itu membawa kepada neraka. Seseorang yang selalu berdusta sampai ia akan dicatat sebagai orang-orang yang pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan tentang sifat jujur dan dusta. Dua sifat yang saling bertolak belakang. Dua sifat yang kontradiksi, ya. Yang satu dan yang lain saling bertolak belakang. Tetapi dua sifat ini tentu akan menuai akibat, ya. Akibat yang berbeda-beda. Kita berbuat jujur akan menuai akibat. Kita berbuat dusta pun akan menuai akibat. Hanya saja akibat yang timbul dari dua sifat ini akan berbeda kita rasakan. Jikalau kita jujur, maka akibat yang bisa kita rasakan adalah kita mendapatkan kepercayaan orang. Kita akan tenang, kita akan damai, kita akan merasakan hidup yang nyaman. Sementara kalau kita berbuat dusta, orang akan sulit menuai kepercayaan kepada kita. Menaruh kepercayaan kepada kita akan sangat sulit. Dan kita tentu akan merasakan hidup yang tidak tenang. Hidupnya gelisah, resah, khawatir kalau kemudian dusta kita terbongkar orang. Maka jujur ini kata baginda Rasul, inna sidqa yahdi ilal birri, dusta ini akan membawa kepada kebaikan, membawa kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, sementara kebaikan itu akan menggiring orang kepada surga. Jadi ending yang kita dapatkan dari kita berbuat jujur adalah jannah, yaitu surga. Sebaliknya kata baginda Rasul, sifat yang bertolak belakang, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya perbuatan dusta itu mengarah kepada perbuatan yang fujur, ya. Perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kalau sudah kita terjebak kepada perbuatan fujur, perbuatan yang maksiat, maka itu akan menggiring kita kepada neraka. Endingnya adalah neraka. Jujur endingnya adalah surga. Ini kalau akhirat, ya. Di dunia saja, antara jujur dengan dusta tentu menuai akibat yang berbeda-beda. Jujur walaupun mungkin menyakitkan, walaupun mungkin pahit, walaupun mungkin kita terkucilkan. Karena biasanya orang yang jujur di zaman sekarang itu tantangannya banyak, ya. Tantangannya banyak. Bahkan ada pepatah mengatakan, siapa yang jujur hidupnya hancur. Di zaman sekarang seperti itu. Yang jujur hancur. Yang dusta dia akan kaya. Ini di zaman hidup yang
Gila semacam ini kadang orang berbuat jujur dimusuhi, orang berbuat dusta, berbuat curang malah ditemani. Orang yang berbuat jujur dikucilkan, orang yang berbuat dusta malah banyak temannya. Ini kan terbalik di zaman sekarang ini. Sehingga orang kemudian yang semula jujur, dia akan terangsang berbuat dusta. Yang semula pribadinya bagus, pribadinya apa adanya, benar dan jujur, ketika menghadapi hidup yang begitu pelik ini, tantangan yang begitu berat, orang terkadang menanggalkan dan meninggalkan kejujuran. Orang dagang misalkan, ya, ini yang sering diuji dengan jujur dan dusta adalah pedagang umumnya, ya. Ya walaupun profesi yang lain juga tentu ya, tertantang untuk berbuat jujur. Tapi yang biasanya orang itu bisa jujur, bisa dusta adalah ketika dia berjualan, ketika dia berusaha, ketika berdagang. Bisakah dia jujur dan dusta ketika dia menghadapi para pembelinya? Pedagang yang jujur tentu akan menjadi pedagang yang berkah. Hasil yang ia dapatkan, laba yang ia kumpulkan, berkah itu. Berkah itu apa? Berkah itu adalah ketenangan batin dari sebab kita melakukan kejujuran itu. Tanda dari orang berkah itu adalah dia menikmati kebahagiaan, ketenangan hidup, ya. Tidak resah dan gelisah itu. Nyaman itu, ya. Enjoy menikmati kehidupan ini. Yang dimakan karena halal, yang dimakan pun tenang itu. Bukan hanya itu, kejujuran yang dia dapatkan akan membawa kepada kebaikan dan akan menggiring dia kepada surga. Sementara pedagang yang curang, pedagang yang menipu pembeli, dia akan resah dengan sendirinya. Bagaimana kalau kemudian ini barang dagangan yang saya beli ternyata buruk, ya. Tadi saya ketika mempromosikan barang ini bagus, barang ini sesuai dengan permintaan, barang ini berkualitas. Tapi bagaimana kalau kemudian pelanggan saya tahu bahwa barang ini barang yang jelek? Saya katakan bagus tadi ketika mempromosi. Akan rasa dan gelisah. Bahkan mungkin kita akan ditinggalkan oleh pelanggan kita. Akan ditinggalkan oleh para pembeli kita kalau kita sudah berjualan dengan dasar dusta, bohong, menipu. Kita sebagai pembeli juga siapa mau, ya, membeli barang kepada pedagang-pedagang yang curang, pedagang-pedagang yang suka menipu pembeli. Maka betul ketika iblis ditanya oleh baginda Rasul, iblis tolong katakan, siapa teman-temanmu yang nanti akan menemanimu di neraka? Nah, di antara teman-teman iblis yang akan menemani dia di neraka adalah pedagang-pedagang yang curang. Pedagang-pedagang yang suka menipu pembeli. Dia menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan dia merugikan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang yang jujur ini kadang-kadang dijauhi, ya. Di kantor kita, di tempat kerja kita, terkadang kita tuh sulit untuk berbuat jujur. Ya. Para bendaharawan ketika dia memegang uang puluhan juta, ratusan juta, ketika dia membuat laporan, apakah dia bisa berbuat jujur? Sulit, ya. Kadang-kadang yang dipakai uangnya dengan laporan yang ia buat tidak sinkron, ya. Yang penting kan aman, Pak. BPK nggak bakal menegur, BPK nggak akan memberikan sanksi, ya. Dusta mah nanti gampang bisa taubat kepada Allah. Kita kadang-kadang kalau sudah menyentuh keuangan, ini rentan kita berbuat dusta itu. Kalau kita sudah berbuat dusta, maka itu akan menggiring kepada kemaksiatan. Maksiat akan membawa kita ke neraka. Ini yang kita sangat tertantang betul untuk bisa berlaku jujur, ya. Di event-event tertentu, di momen tertentu mungkin kita bisa jujur. Tapi terkadang orang itu terpaksa harus dusta. Terpaksa harus manipulasi data. Terpaksa harus
tidak apa adanya menyampaikan berita. Nah, para wartawan nih kalau dia sudah menyampaikan berita dengan dibumbui dusta, maka wartawan seperti ini akan menyengsarakan dirinya sendiri, akan mencelakakan diri sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan berita yang dikonsumsi oleh publik sementara beritanya dia bumbui dengan dusta. Yang namanya omongan terkadang kita menyampaikan pesan dari orang lain ya. Titip pesan ini kepada orang lain. Terkadang kalau pesan yang kita sampaikan dari orang yang mengamanati kita, omongannya pas saja itu udah bagus. Terkadang dibumbui. Pesannya omongannya 1 meter dibumbui menjadi 2,5 meter itu kan. Jadi akhirnya 1,5 meter dusta itu ya. Dulu ada satu sahabat ya menghadap ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Iya Rasul, iya. Jujur saja nih, kenapa? Saya itu suka mabok gitu. Suka meminum minuman keras." Iya. Terus suka berzina, iya. Terus suka main judi, ya. Terus apakah kemudian ketika aku bertaubat Allah ampuni dosaku? Kira-kira ketika aku sudah penuh dengan maksiat seperti ini, hukuman apa yang tepat untukku ya Rasul? Aku ingin memperbaiki diri ya Rasulullah, ingin memperbaiki diri. Maka oleh karena itu aku siap untuk dihukum ya Rasulullah. Kira-kira hukuman apa yang engkau akan timpakan kepadaku? Oh begitu. Iya ya Rasulullah. Kau suka mabok? Suka mabok ya Rasul tiap hari. Suka menenggak minuman keras. Homer sudah menjadi minuman sehari-hari. Oh begitu. Kau suka zina? Zina tiap hari ya Rasul. Kau suka main judi? Tentu ya Rasul itu hobi saya. Tentu ya Rasul, suka hobi judi, hobi minuman keras dan lain sebagainya. Hukum aku ya Rasul, cambuk aku ya Rasul, tapi aku ingin memperbaiki diri. Kira-kira apa hukuman yang tepat untukku? Ini kata sahabat ini. Begini ya. Kau mulai sekarang jangan dusta, jangan bohong. Terus ya udah itu saja. Itu saja. Iya, lalu apa? Ya Rasulullah, saya kan begitu banyak maksiatnya. Sudah parah dosaku. Kau menghukumku dengan sangat remeh. Kau menyuruhku untuk jangan dusta, jangan bohong. Iya. Cuma itu. Silakan kau pulang. Baik ya Rasul, kalau cuma itu si enteng, kecil, kalau cuma nggak bohong, nggak dusta. Baik, silakan pulang. Pulanglah sahabat ini, dapat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Awalnya dia berpikir, ini Rasulullah kok ngeledek saya atau apa? Kok hukumannya kok remeh sekali? Saya nggak dicambuk, saya nggak dipukul, bahkan saya nggak dimarahi. Saya dihukum cuma remeh sekali, nggak boleh bohong, nggak boleh dusta. Hukuman model apa itu? Itu mah kecil, bukan hukuman. Pikir dia ya. Dapatlah sehari, 2 hari, 3, 1 minggu ya. 1 minggu berlalu. Kemudian dia ketika di rumah itu lihat perempuan cantik ya, menggoda dia, mengajak dia untuk berbuat zina ya. Hampir tertarik itu laki-laki itu. Hampir tertarik, nafsunya membara melihat perempuan yang cantik. Dan ini perempuan bayaran, suka menjajakan seksual kepada laki-laki ya. Menggoda si laki-laki ini ya, untuk berbuat zina. Hampir dituruti sama laki-laki ini. Kemudian dia ingat janjinya kepada baginda Rasul, saya nggak boleh dusta. Bagaimana kalau kemudian saya bertemu Rasulullah, ditanya apakah saya zina atau tidak? Jawabannya apa? Kalau saya bilang tidak, berarti saya telah dusta. Jangan saya nggak mau melakukan Akhirnya mau berzina nggak jadi, takut ketemu baginda Rasul ditanya kok zina apa tidak. Kalau dia berbuat zina, wah sudah ketahuan saya sudah melakukan dosa yang selanjutnya. Tapi kalau saya bilang tidak, saya telah berdusta.
Akhirnya ini nggak jadi zina. Ditinggalkanlah perempuan ini. Mas jadi atau mas? Enggak, saya takut kepada Allah. Hebat. Lain saat dia diajak teman-temannya untuk bermabuk-mabukannya, menenggak minuman keras dan khamr. Ayo kita mabuk sini, kita menikmati pesta minuman keras. Ini laki-laki mikir lagi, aduh, saya demen ini minuman keras. Suka dengan minuman keras. Tapi kalau sekarang saya menenggak minuman keras ini, kemudian saya berjumpa dengan baginda Rasul, Nabi bertanya, kau mabuk atau tidak hari ini? Apa jawabannya? Saya bisa mendapatkan hukuman lagi nih. Saya sudah janji dengan baginda Rasul nggak boleh dusta. Kalau saya mabuk, kemudian saya ditanya baginda Rasul, hari ini kau mabuk atau tidak? Saya bilang tidak, saya akan berdusta. Kalau begitu saya nggak mabuk. Ditinggalkan nih. Teman-temannya ngeledekin, ayolah mabuk. Oh, enggak. Saya udah berhenti. Udah berhenti sudah. Datang lagi teman-teman yang ngajak untuk bermain judi. Ingat lagi janjinya kepada baginda Rasul. Saya main judi memang hobi, ya. Tapi kalau hari ini saya main judi lagi, nanti bertemu dengan baginda Rasul di jalan. Kalau Nabi bertanya kepadaku, kau hari ini judi apa tidak? Apa jawabanku? Kalau aku bilang tidak, aku berdusta berarti. Ditinggalkan lagi. Mau berbuat dosa, ingat jangan dusta. Ditinggalkan lagi. Akhirnya zina dia tinggalkan, judi dia tinggalkan, minuman keras dia tinggalkan. Gara-gara dia berjanji nggak boleh dusta. Begitu satu hari berjumpa dengan baginda Rasulullah, ya Rasul, sungguh benar perkataanmu. Kenapa? Kau cuma memberikan pesan kepadaku nggak boleh dusta. Tapi itu cukup berat untukku ya Rasul. Aku dibikin tidak berkutik dengan janji itu. Kau tidak merajamku, kau tidak memukulku, kau tidak mencambuk tubuhku. Kau cuma bilang jangan dusta. Itu yang bikin aku nggak berkutik. Aku nggak bisa berzina, aku nggak bisa main judi, aku nggak bisa mabuk-mabukan. Hanya karena aku berjanji nggak akan dusta. Sungguh perkataanmu luar biasa ya baginda Rasulullah. Akhirnya dia pun memperbaiki diri. Taubat sampai menjadi sahabatnya baginda Rasul yang taat beribadah. Pesannya singkat kalau baginda Nabi ini, kau jangan dusta, kau jangan bohong. Itu yang membuat sahabat itu nggak berkutik. Kita kadang-kadang di dalam bekerja ini selalu ya dibumbui dengan dusta-dusta, bohong-bohong, ya. Menyampaikan yang tidak apa adanya, menyampaikan tidak ada sumber hukumnya. Makanya orang yang jujur dia akan tenang hidupnya. Kenapa? Dia nggak menipu orang. Ketika dia terlibat dalam satu perkara sampai diseret ke meja hijau pengadilan, dia tenang dan tegar. Kenapa? Dia merasa berbuat apa adanya, enggak yang dibohong, enggak ada yang didustakan. Tidak berdusta, tidak bohong sehingga ditanya oleh hakim pun santai. Tapi bayangkan orang kalau sudah diseret ke meja hijau ke pengadilan dan dia sudah berdusta, semakin panjang dia menyampaikan perkataan dustanya, maka semakin panjang pula rasa dan gelisahnya. Dan dusta inilah yang akan membawa kita kepada kesengsaraan dunia sampai kepada kesengsaraan akhirat. Kita teringat bagaimana baginda Rasulullah ketika Isra Mi'raj ya. Ketika Isra Mi'raj Nabi diberikan gambaran di neraka. Di neraka ada orang yang mulutnya sampai lidahnya panjang itu. Lidahnya panjang betul, dipotong menggunakan gunting yang terbikin dari api neraka. Dipotong pendek, menjulur panjang lagi, dipotong pendek, menjulur panjang lagi, dan yang memotong dianya sendiri. Kata Rasulullah, ya Jibril, ini orang dulu waktu dunia berbuat apa? Kok dia sampai segitu mengerikannya, lidah sendiri dipotong sendiri, menjulur panjang lagi, dipotong lagi pendek, menjulur panjang lagi.
Terus menerus seperti itu. Kenapa Jibril? Ya Rasulullah, ini orang gak suka menjaga lidah. Ini contoh dari umatmu orang yang gak bisa menjaga lidah. Hobinya dusta. Hobinya bohong. Nah kita kadang-kadang tiada hari tanpa dusta ini. Ini hati-hati. Ya. Sebab itu kita hanya banyak istighfar. Ya. Kalau kita tidak bisa meninggalkan dusta sepenuhnya, barangkali bohong sudah menjadi lalap bagi kita. Ya. Namanya kita kalau sudah sekali bohong, sekali dusta, kita akan terangsang terus berbuat dusta. Maka imbangi lidah ini dengan zikrullah. Berzikir kepada Allah. Membaca istighfar. Membaca sholawat. Membaca Al-Quran. Ini cara membersihkan lidah kita dari penyakit dusta. Cara membersihkan lidah kita dari penyakit dusta. Makanya rugi kalau orang jauh dari zikrullah. Sudah lidahnya kotor, lidahnya suka menggunjing orang, lidahnya suka membohongi orang, suka berkata dusta. Udah begitu dia nggak pernah istighfar, nggak suka zikrullah, jauh dari Al-Quran. Lidahnya semakin mengerikan itu. Khawatir nanti di akhirat tidak akan digunting menggunakan gunting yang terbikin api neraka. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran akan membawa seseorang kepada kebaikan. Orang yang jujur, dia orang yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa seseorang kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang akan senantiasa berbuat jujur dan dia akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang suka berbuat jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sebaliknya orang yang suka dusta mendekatkan diri kepada fujur. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan fujur, perbuatan maksiat, perbuatan dosa akan membawa seseorang kepada neraka. Wa innar rajula liyakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan Allah dan orang senantiasa akan ditulis sebagai pendusta sampai Allah pun menulisnya sebagai orang yang suka berdusta. Oleh karena itu sifat dari seorang nabi dan rasul siddiq ya. Kebalikan siddiq adalah kadzib ya. Sifat kadzib tidak mungkin dimiliki nabi dan rasul. Kenapa? Nabi rasul menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, risalah kebenaran. Tentu harus mengedepankan kejujuran. Kalau nabi bohong, rasul suka bohong, suka dusta, ya nggak akan jalan misinya, akan ditinggalkan oleh umat. Pun demikian seorang ulama, seorang kiai, seorang mubaligh, kalau sudah gemar berdusta, yang disampaikan itu bohong, maka dengan sendirinya dia akan ditinggalkan oleh umat. Akan dicemoohkan, kiai model apa, ngomong dusta, ngomong bohong. Lah penceramah apa ini tuh kalau ngomong selalu bohong dan dusta. Kita menyampaikan yang benar pun orang kemudian mencap kita sebagai pendusta. Ini ruginya. Orang kalau sudah gemar berdusta dan dia dicap oleh orang lain sebagai pendusta, lain saat dia berkata jujur pun orang menyangkanya dusta itu. Ini repotnya kalau kita dicap sebagai pendusta oleh masyarakat. Makanya hati-hati ya. Menjaga amanah itu perbuatan mulia ya. Sekali kita melukai amanah itu ya, melukai kepercayaan itu, selamanya kita nggak akan bisa memulihkan kepercayaan orang lain kepada diri kita. Ini sangat berat ya. Sekali kita berbuat jujur, kita pertahankan untuk senantiasa berkata jujur.